Baik, kita lanjut ya teman-teman dari strategi. Nah, kemarin yang request saya belajar di mana? Di sini saya akan kasih salah satu rekomendasi dari saya, YouTube ya. Kalau belajar gratis saya dari YouTube. Kalau belajar cara mindset, Instagram ataupun cara membangun reseller, biasanya saya belajar di YouTube TDA TV. Tidak, ini tangan di atas komunitas pengusaha ya, TDA TV. Ini gratis YouTube. Kemudian ada Fusik. Ini khusus FB Ads ya ini. Ini juga belajar Facebook Ads gratis. Nah, kelebihannya ya gratis, kekurangannya ilmu banyak dan butuh waktu untuk menyaring ilmu yang dipraktekkan pertama kali sesuai bisnis kita. Itu tadi, kita tidak bisa konsultasi lebih lanjut ya, apalagi Facebook Ads. Jadi lebih menemukannya itu ya nyoba-nyoba gitu ya, coba-coba. Kemudian ini yang berbayar Udemy. Di sini ada ratusan e-course ya, harganya 130 sampai 500 ribu per pembelajaran. Di sini bisa kalian belajar apa yang kalian ingin pelajari. Di sini ada. Kemudian kelas FB Ads 2,5 juta, ini yang paling bagus, recommended. Saya mengikuti banyak sekali kelas Facebook Ads yang mulai dari yang harga 300 sampai 2,5 juta. Kelebihan di sini ilmu udah tersaring ya, step by step mana yang dipraktekkan pertama kali sesuai bisnis kita. Bisa tanya jawab juga dengan pengajarnya. Kekurangannya ya berbayar gitu. Oke, disinilah ini rekomendasi dari saya. Oke, kita lanjut ke 4, sopirnya harus jelas, mentor. Nah, di sini mentor itu bukan berarti orang yang selalu mengarahkan kalian atau menyuapi istilahnya ya. Bukan. Mentor itu tugasnya adalah membentuk kita menjadi pebisnis. Jadi bukan menuntun kita gitu. Kamu harus gini enggak. Tidak begitu detail. Mentor itu enggak detail ya, teman-teman. Kita tetap akan gagal, kita tetap akan mencoba sendiri, kita tetap akan menemukan kendala sendiri, kita tetap disuruh mikir sendiri ya. Karena dengan seperti itulah orang itu bisa terbentuk. Dan bisa jadi nanti dia akan melebihi mentornya sendiri. Beda kalau mentornya itu memberikan perintahnya sangat detail, sangat jelas gitu kan. Kamu harus melakukan A, B, C, D, E. Itu malah nanti kita tidak bisa mandiri. Kalau kita ditinggal mentor kita, nanti kita akan bingung. Tapi mentor yang baik itu adalah dia yang membentuk karakter kita, membentuk diri kita menjadi seorang pebisnis sejati. Hingga nanti kita bisa saja kerjasama dengan mentor kita sendiri, atau bisa jadi kita akan melebihi mentor kita sendiri. Dan itu yang terjadi. Saya sekarang kerjasama dengan mentor saya gitu kan. Bahkan saya dalam bidang tertentu melebihi mentor saya. Seperti itu. Dan itulah arti mentor ya, bukan yang nyuapin, ngasih video pembelajaran mulai awal sampai akhir ya. Itu bukan mentor ya, itu pembimbing. Jadi sama kayak anak bayi, ketika kita ngajari anak bayi berjalan, bukan berarti anak bayi nggak boleh jatuh sama sekali ya. Malah bahaya kalau anak bayi tidak kenal jatuh. Anak bayi dituntun tapi ya tetap jatuh, dia berdiri jatuh ya, kalau nangis dia, kita sebagai orang tua, sebagai mentornya menghibur gitu kan. Nah, tapi jangan sampai si bayi ini misalkan latihan di tempat yang berbahaya, di samping kolam renang yang dalam. Nah, itu tugas mentor memang menjauhkan seperti itu. Itu ya bedanya kita belajar otodidak di mentor dengan belajar disuapin ya. Saya paling tidak suka belajar kalau nyuapin orang. Dan juga mentor itu harus orang yang ahli di bidang itu. Misalkan kita mau berbisnis makanan, ya udah cari orang yang udah sukses di bidang makanan. Kenapa? Karena tadi ya beda strategi, beda bisnis, beda strategi. Gak bisa kita belajar bisnis di
orang lain yang tidak pernah bisnis yang seperti kita lakukan. Nah, paling gampang ini ya, paling gampang saya kasih tip. Jadi reseller sebuah produk yang punya mentor aktif. Ini yang saya lakukan dulu. Jadi saya jadi resellernya deh. Kemudian penjualan saya ternyata tinggi sehingga saya dilirik mentor, sehingga ujung-ujungnya saya kerjasama dengan mentor itu, seperti itu. Oke, jadi seperti itu ya tentang mentor. Nah, jadi kesimpulannya ya seperti ini, bisnis itu ukurannya harus jelas, target kita, kemudian strateginya ini ada 2 cara ya, yakni apa tadi? Dicoba-coba gitu ya, kemudian di scaling, testing ya. Testing kemudian di scaling, kemudian mentor yang tepat. Nah, seperti itu. Dengan keempat circle ini, kemungkinan kita sukses lebih besar. Kemudian evaluasi ini adalah ketika kita gagal. Pasti harus ada evaluasi ya. Karena kalau bisnis sudah bagus, targetnya udah tepat, strateginya udah bagus, mentornya udah keren, masih gagal, berarti yang dievaluasi adalah diri kita sendiri ya. Mungkin kita kurang sabar belajarnya, atau mungkin kita kurang teliti nih, atau mungkin kita masih terlalu idealis, masih malu, masih gengsi, atau masih kita udah nggak mau belajar lagi gitu kan, seperti itu. Jadi ujung-ujungnya ada introspeksi diri sendiri. Oke, seperti itu teman-teman. Dengan keempat faktor ini udah selesai berarti ya materi seminar online 100 juta pertama ini. Nah, setelah ini yang step selanjutnya ya, teman-teman bebas kalau mau keluar boleh keluar, tapi saya akan menjadikan teman-teman yang berada di grup ini adalah keluarga saya. Saya juga sering share tulisan-tulisan saya, tulisan terupdate tentang bisnis, yang tentang marketing yang 8 tahun tadi. Nah, saya juga suka-suka merangkum kemudian men-share di grup-grup, termasuk grup seminar 1 juta itu akan selalu dapat updatean tulisan. Ya nggak setiap hari ya, mungkin seminggu sekali mungkin ya akan dapat ilmu-ilmu tambahan. Jadi tapi bebas kalau mau keluar dari grup, udah keluar aja gak masalah. Jangan lupa juga PR-nya agar kalian dapat sertifikat.